Sebenarnya sepanjang kita ngebahas ini itu dan itu ini, gue kepikiran sesuatu, Min. Apaan tuh? Kota Vatikan. Namanya kota kan? Yes, tapi statusnya negara kan? Oh, gue ngerti maksud lo. Negara tapi bentuknya kota. Kota tapi kok jadi negara? Iya, Min. Ada nggak ya negara lain yang bentuknya kota? Itu namanya city state, Net. Atau negara kota. Yuk kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, Mimin rasa kalian semua tahu kalau kota Vatikan itu adalah negara. Padahal dari namanya itu kota ya, bukan negara Vatikan. Tapi kok bisa ya? Emang kota bisa jadi negara? Ada yang namanya istilah city state, yang artinya negara kota. Sebutan lainnya itu adalah negara polis. Ya, polis adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani, yang artinya kota. Bukan polisi, Min. Iya, Min, sorry, Min. Kita bisa bikin pemahaman yang rumit sama yang simpel, amigos. Kalau secara rumit, city-state atau negara kota itu adalah sebuah kota yang berdaulat dan independen, dan kota ini berfungsi selayaknya sebuah negara, menjadi pusat kehidupan politik, ekonomi, dan budaya yang ada di wilayah kota itu. Nah, simpelnya, negara yang berbentuk kota. Simpel kan? Biasanya, kalau kita lihat suatu negara itu terbagi menjadi beberapa wilayah administratif. Misalnya, satu negara, terus di dalamnya terdiri atas beberapa provinsi atau beberapa negara bagian. Terus di dalam provinsi itu, ada lagi yang namanya kota. Tapi coba bayangin kalau kondisinya itu sebuah kota, tapi statusnya jadi negara. Dan biasanya, negara kota ini cuma satu kota doang, jadi kagak ada kota lain di dalamnya. Kalaupun ada pembagian wilayah administratif lagi, biasanya jadi berbentuk wilayah-wilayah kecil. Misalnya Monaco. Monaco itu termasuk city-state. Kalian gak pernah dengar kan, ada yang namanya kota-kota di dalam Monaco? Iya, karena Monaco itu sendiri adalah negara yang bentuknya kota. Kalau di Monaco, adanya itu wards. Ntar Mimin bahas. Jadi, karena negaranya aja udah berbentuk satu kota, itu artinya nggak ada yang namanya capital atau ibu kota yang berbentuk kota, tapi adanya itu wilayah yang tingkatannya di bawah kota. Jadi, ada salah satu kawasan yang menjadi pusat atau capital dari city-state tersebut. Nah, jadi di zaman modern ini, hanya ada 3 negara yang sering dianggap sebagai city-state. Karena ya, ketiga negara ini emang hanya berbentuk satu kota, tapi jadi negara, yaitu Kota Vatikan, Monaco, dan satu lagi negara tetangga Indonesia, yaitu Singapura. Ketiganya berbentuk kota, tapi sekaligus jadi negara. Kita bisa bahas luas wilayah mereka, populasinya berapa, dan pembagian wilayah administratif mereka jadi kayak gimana. Soalnya 3 negara ini aja bentuknya kota. Gimana bisa ada kota lain di dalam kota? Paling banter juga kecamatan ya. Kota di dalam kota. Ya gitulah. Kita bahas dulu Kota Vatikan. Sebuah negara yang memiliki luas sekitar 0,49 km persegi. Populasinya pada tahun 2024 sekitar 526 jiwa. Nah, Kota Vatikan ini menjadi negara terkecil di dunia pada urutan pertama. Kota Vatikan sendiri berada di dalam Italia, atau lebih spesifik, di dalam kota Roma. Pada bagian sejarahnya, Kota Vatikan pernah menjadi bagian dari Papal States, atau negara-negara gereja, selama periode tahun 756 sampai 1870. Kota Vatikan sendiri kemudian menjadi sebuah negara yang berdaulat sejak tanggal 11 Februari 1929 melalui Lateran Treaty. Nah, di dalam Kota Vatikan nggak ada kota lain kan? Soalnya Kota Vatikan itu sendiri adalah sebuah kota, negara yang bentuknya kota. Adapun beberapa bagian terkenal dari Kota Vatikan seperti Saint Peter Square, Museum Vatikan, bangunan gereja, dan beberapa daerah taman. Jadi, kunci dari alasan kenapa Kota Vatikan bisa menjadi sebuah negara adalah Lateran Treaty tadi, sebuah perjanjian yang mengakhiri konflik antara Tahta Suci atau Holy See dengan Italia. Terdapat bagian pengakuan secara de facto dan de jure terhadap Kota Vatikan. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu syarat terbentuknya suatu negara adalah terdapat pengakuan secara de facto dan de jure. Sekarang kita beralih ke Monaco, yang memiliki luas sekitar 2,08 km persegi. Kalau dibandingin sama kecamatan di Indonesia,
Kayaknya masih lebih gede kecamatan di Indo deh. Monaco sendiri menjadi negara terkecil di dunia pada urutan kedua. Populasinya pada tahun 2024 sekitar 36.000 jiwa. Nah, sebelumnya pernah mimin bahas juga sih di video negara kecil tapi kaya. Tapi kali ini, kita bukan mau bahas berapa PDB per kapita Monaco ya, tapi kita mau bahas Monaco yang termasuk sebagai city-state modern. Monaco sendiri memperoleh kedaulatannya pada tahun 1861 melalui Franco-Monégasque Treaty. Jadi perjanjian ini mengakui Monaco sebagai sebuah negara yang independen. Nah, kagak ada kota lain di dalam Monaco, karena Monaco sendiri udah berbentuk kota. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah di dalamnya ada beberapa kecamatan. Tapi ini kan Monaco ya, jadi kagak ada yang namanya kecamatan. Yang ada itu namanya wards. Jadi ada 9 wards, yaitu Monacoville, Funfieil, Jardin Exotique, La Condamine, Le Montgety, Ravin de Saint-Devote, Monte Carlo, La Rousse, dan La Voutou. Tadi Mimin sempat menyinggung kalau city-state itu nggak punya ibu kota kan? Nah, adanya itu satu kawasan yang menjadi pusat dari city-state. Kalau Monaco, capital atau pusatnya itu ada di Monacoville. Selanjutnya beralih ke Singapura, salah satu tetangganya Indonesia, dengan luas sekitar 735 km persegi, dengan populasi sekitar 6 juta jiwa. Singapura sendiri menjadi negara yang berdaulat sejak tanggal 9 Agustus 1965, berdasarkan Perjanjian Kemerdekaan Singapura. Nah, lewat perjanjian ini, Singapura yang sebelumnya merupakan bagian dari Malaysia, kemudian diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat. Jadi kunci kenapa Singapura menjadi sebuah negara itu dari sini ya. Biar lebih jelas, ada di pasal kedua, yang menyatakan hal tersebut, membuat Singapura sebagai sebuah negara yang berdaulat dan terpisah dari Malaysia. Singapura sendiri kan negara, tapi bentuknya kota, terbagi menjadi 5 kawasan, alias Community Development Council District of Singapore, atau singkatnya disebut CDC. Jadi ada Southwest CDC, Northwest CDC, Southeast CDC, Northeast CDC, dan Central Singapore CDC. Nah, masing-masing CDC terbagi lagi menjadi beberapa town council. Kalau bicara soal city-state, sebenarnya bukan menjadi hal yang baru sih. Dari zaman dulu juga udah ada. Lebih tepatnya, dari zaman kuno, sama abad pertengahan lah. Misalnya pas masa peradaban Mesopotamia kuno, sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Ada beberapa kota kuno yang dibangun sama bangsa Sumeria. Misalnya kota Ur. Jadi kota-kota ini memiliki pusat ekonomi dan budaya tersendiri, selayaknya sebuah negara, tapi bentuknya kota. Tidak tergabung ke dalam negara manapun, karena emang cuman ada kota-kota, tapi fungsinya mirip seperti sebuah negara. Soalnya kalau kita lihat di zaman sekarang, lokasi kota kuno Ur itu ada di wilayah negara Irak. Jadi, apakah kota Ur termasuk dari negara Irak? Sementara Irak aja baru merdeka pas tanggal 3 Oktober, tahun berapa? 1932. Waktu itu pun masih bernama Kerajaan Hashemite Irak. Rentang waktunya jauh banget kan? Nah, inilah alasan kenapa kota seperti kota Ur termasuk city-state. Bentuknya adalah kota, tapi memiliki fungsi dan peran selayaknya sebuah negara. Ya, sampai akhirnya kota Ur ditinggalkan sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Terus kalau di zaman Mesir kuno, ada kota kuno seperti Thebes atau Waset. Kembali lagi ke zaman modern, kita mengenal 3 negara berdaulat yang tergolong sebagai city-state, Kota Vatikan, Monaco, dan Singapura. Tapi ada juga beberapa kota di sebuah negara yang berdaulat, seringkali dianggap sebagai city-state. Misalnya Hong Kong dan Macau. Sebagian dari kita pasti mengira Hong Kong dan Macau itu negara yang berbeda kan? Padahal mah Hong Kong dan Macau itu adalah wilayah administratif khusus dari Tiongkok. Nah, cuman Hong Kong dan Macau itu digolongkan sebagai wilayah administratif khusus. Artinya, kedua wilayah ini punya pemerintahan dan sistem ekonomi yang terpisah dari Tiongkok. Hal ini berdasarkan pada prinsip satu negara, dua sistem. Jadi dari sinilah, Hong Kong dan Macau sering dianggap juga sebagai city-state, karena pemerintahan dan sistem ekonomi yang terpisah, tapi pada dasarnya tetap menjadi bagian dari Tiongkok. Hal yang sama terjadi juga sama Ceuta dan Melilla, 2 kota milik Spanyol, tapi lokasinya di mana? Ya, di benua Afrika. 2 kota yang terpisah dari daratan utama negaranya, dan kedua kota ini berstatus otonom.
Nah, jadi kota-kota yang punya pemerintahan dan sistem ekonomi yang berbeda, padahal masih menjadi bagian dari negara berdaulat, seringkali dianggap juga sebagai city-state. Contohnya ya kayak Hong Kong, Macau, Ceuta, dan Melilla tadi. Bahkan ya, San Marino juga malah sering dianggap sebagai city-state, dikarenakan luas wilayahnya yang kecil. Kalau mau lo siamin, kan mau lo sia, nggak usah dilanjut net. Gua ngerti maksud lo kayak gimana. Bedain city-state sama micronation. Dan bedain juga wilayah yang diakui sama wilayah karangan sendiri. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.